Stroke adalah penyakit yang menyerang arteri otak dan terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Stroke disebabkan oleh pembekuan darah disebut iskemik. Namun, dalam kasus stroke pembekuan darah berbahaya karena dapat menyumbat arteri. Ada dua cara terjadinya iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika pembekuan darah terbentuk di suatu tempat di tubuh dan mengalir melalui aliran darah yang akhirnya tersangkut di salah satu pembuluh darah kecil di otak, yang dinamakan stroke embolik. Nama embolik berasal dari kata ambilis yang mengacu pada pembekuan darah yang mengalir melalui aliran darah. Jenis kedua dari stroke iskemik adalah stroke trombotik. Saat darah mengalir melalui arteri, darah dapat meninggalkan plat kolesterol yang menempel pada dinding bagian dalam arteri. Seiring waktu, plat ini dapat mempersempit arteri dan mencegah darah mengalir. Nama stroke trombotik berasal dari kata trombus yang mengacu pada bekuan darah yang membentuk di dalam pembekuan darah. Tahukah kamu bahwa setiap 4 menit satu orang bisa terserang stroke? Stroke iskemik adalah kondisi ketika aliran darah ke otak tersumbat akibat pembekuan darah. Stroke terjadi akibat adanya pembekuan darah. Adapun 5 faktor utamanya, yang pertama, hipertensi, diabetes, kurangnya berolahraga, merokok, dan pola makan yang tidak sehat. Adapun dampak dari gejala stroke, yang pertama itu ada dampak fisik seperti kesulitan berbicara, lalu kedua ada dampak psikologis dan juga emosional seperti depresi, mudah marah ataupun mudah menangis, dan terakhir ada dampak sosial seperti ketergantungan pada orang lain terhadap aktivitas sehari-hari seperti makan harus disuapi dan juga memakai pakaian harus dipakaikan oleh orang lain. Adapun 5 cara pencegahan stroke, yang pertama itu mengatur tekanan darah, yang kedua itu mengonsumsi makanan sehat, yang ketiga itu rutin olahraga, yang keempat itu menjauhi rokok dan alkohol, dan yang kelima itu cek kesehatan. Untuk pertolongan pertama bagi korban stroke, yaitu ada baringkan korban dengan posisi di mana kepala lebih tinggi dibanding posisi jantung. Dan yang kedua, segera hubungi bantuan medis. Dan yang ketiga, jika diperlukan, lakukan bantuan CPR kepada korban agar aliran darah tetap lancar, sehingga sumbatan di otak dapat diminimalisir. Dan yang keempat, jangan pernah berikan makanan, minuman, ataupun obat-obatan kepada korban. Dan yang terakhir, segera tetap dampingi korban agar korban tetap merasa tenang. Berikutnya ada alat bantu untuk mengecek apakah kita terkena stroke atau tidak. Yang pertama itu ada aplikasi pengecek kesehatan. Salah satu bentuk untuk aplikasi pengecekan kesehatannya itu ada Google Fit dan Samsung Health. Yang berikutnya itu ada CT scan. Jadi di CT scan itu bisa membantu dokter untuk mengecek ataupun melihat bagian mana yang rusak ataupun yang tersumbat akibat pengumpalan darah. Dan yang berikutnya itu ada aplikasi pengukuran tekanan darah digital. Jadi di aplikasi itu bisa membantu kita untuk mengecek tekanan darah kita. Dan berikutnya itu untuk hasil dari pengukurannya itu bisa masuk ke dalam HP atau notifikasinya bisa langsung muncul di HP kita sendiri.